hakim nantinya seperti apa. Ya kalau baik ini bagian hadiah dari Allah, tapi kalau misalkan ada sesuatu ya lagi-lagi ini ujian yang harus kita jalankan gitu. Aku sih siap aja lah putusannya apa. Oke. Mengenai sindiran pihak seberang sana Bang di Instagram yang katanya ya sabar atau ya. Sabar nggak kan menunggu hasil keputusan kita. Ya kita doain aja lah yang baik-baik semuanya. Aku juga lagi duka kan. Oke. Iya dimakamkan di depan rumah ya. Mungkin ada alasan tersendiri. Apa sengaja dimakamkan di depan rumah? Emang minta sama Mas Vicky untuk dimakamin di sekitaran rumah karena biar dekat aja lah. Gitu. Dan pas lagi waktu kan itu malam ya di kuretnya, Mas Vicky langsung pulang langsung kuburin sama saya. Gitu. Jadi langsung Mas Vicky sendiri yang kuburin. Terus sekitar tanggal berapa Kak? Pas meninggalnya tanggal berapa sekitar? Keguguran tanggal 20. Kalau aku sih gini, dari semua yang terjadi gitu, semalam aku bilang sama suami aku bilang yang kamu sehat terus ya, kayak apa ya, kita nggak pernah tahu rahasia Tuhan, kita bisa kapan lagi diambil dari yang dari perut, yang aku merasa sehat karena aku nggak ada masalah, sampai bapak mertuaku yang kita ngerasa udah lebih baik gitu, yang 2 hari lagi bahkan mau ke ruangan biasa ya sayangnya, bukan di ICU lagi, tapi ternyata Allah tuh punya kehendak lain. Jadi dari situ aku merasa ya Allah, yang kamu sehat ya, karena apa ya, bukan berarti aku nggak bisa sendiri, tapi masih banyak yang perlu kamu, bukan hanya aku aja. Tapi setiap kali melihat makanan di depan rumah, aku masih suka sedih ya. Karena dulu kan itu dari daging aku yang aku selama aku tunggu gitu, aku harapin balik gitu. Dari Aska aku sudah lama nggak ada anak lagi, aku berharap banget. Kemarin kehadiran Aska cukup membuat ini ya, menambah support moral beliau buat memberikan kekuatan banget sih dia datang gitu. Dari yang aku juga kan orangnya juga agak takut jarum juga sebenarnya, cuma dikuat-kuatin aja. Terus sekali di sini nggak bisa, aku udah nggak lagi deh pas sekarang di bius gitu. Udah pas Aska datang sekali selesai gitu, kayak aku rasa udah pokoknya bisa ada anak aku gitu. Di situ aku ngerasa ada suami, ada anak, ada ibu mertua, mamaku juga ada video call, buat aku cukup. Oke Bang, akan mencoba lagi Bang untuk Ya pasti lah. Itu sih udah menjadi program kita ke depannya. Mudah-mudahan udah selesai masa nifasnya, masa transisi dia untuk pendarahannya, ya kita normal lagi. mungkin keinginan almarhum Ya, papa itu selalu ngajarin keramahan gitu sama siapapun gitu. Ayo tegur, sapa, yang orang tua tuh salim gitu, jangan budayanya menyapa gitu. Kalau bicara tatap mata, kalau bicaranya bagi dinasihatin untuk kepala, itu sih yang saya selalu ingat gitu. Terus kalau ketemu siapapun, terlepas berkeyakinan apapun, berusaha untuk saling pegang, cium bolak-balik gitu. Itu kayak papaku yang ngajarin saling cium tangan gitu, bahwa penghormatan kita terhadap orang yang lebih usia di atas kita gitu. Banyak hal lah. Terus papaku banget pengennya bahwa terserah deh Vicky mau jadi pemain band kayak dulu cita-citanya, mau jadi apapun. Kan dulu aku udah ngeband kan masih SMP gitu. Tapi papa seneng banget kalau kamu udah bisa ngaji, ceramah. Nah seneng banget tuh kalau aku lagi ceramah gitu. Niru-niruin ya almarhum kayak Jebin Anjet, niruin ya almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Seneng tuh papaku kalau aku udah ceramah gitu. Karena dulu masih kecilnya aku sama papa dianterin dapat beasiswa karena pemenang lomba Muhadoroh. mungkin makalnya tadi kita sempat lihat ya Teguran ya. Gimana Bang menghadapi cobaan? Ya kalau kan aku bilang kita itu segala sesuatu apapun sudah dituliskan takdirnya oleh Allah. Jadi yang terjadi ini adalah bentuk mungkin di pengujian ketakwaan dan keimanan kita sama Allah. Mungkin nanti akan ada sesuatu hal ya maghfirah, hidayah atau apapun ya di balik semua ini. Kayak anak
kita yang memang usia hampir genap 3 bulan di dalam kandungan tapi tidak bisa terselamatkan. Ya semoga bisa menjadi syafaat nanti di surganya Allah untuk menolong kita kelak nanti di akhirat. Kita kan nggak tahu semua rahasia di balik misteri kehidupan ini. Belum lagi akhirnya aku harus kehilangan papa aku di saat bersamaan aku harus divonis juga untuk mendengarkan putusan pengadilan. Alhamdulillahnya kebijakan yang amat sangat amat luar biasa dari majelis hakim yang mulia akhirnya berkenan untuk ditunda sampai minggu depan karena aku dalam kondisi duka, bahkan untuk tidak dihadirkan nggak ada masalah diwakilkan kuasa hukum itu karena mungkin ada alasan suatu hal dan lain hal yang memang bicara kemanusiaan dan darurat. Nah, justru ini sebenarnya kalau normatifnya aku dipanggil pun untuk putusan itu sah-sah aja terlepas apapun yang terjadi, tapi lagi-lagi majelis yang mulia, ketua majelis Pak Haruno beserta hakim-hakim anggota majelis yang lain sangat bijaksana menyikapi ini, memberikan kami peluang untuk berduka, untuk menyiapkan hak-haknya almarhum yang harus dijalankan gitu. Kalau Mbak Kalina mungkin Ya. seperti apa nih? Udah mulai move on setelah kemarin musibah kemarin atau gimana, atau belum? Dibilang udah move on banget sih belum ya, cuma saya bercermin sama suami saya gitu. Dia bisa tegar untuk menghadapi segala macam masalah dari yang kegugurannya aku, terus meninggalnya anak kandungnya suami aku, dan juga dia juga harus menghadapi nanti masalah di pengadilan juga ya kan. Jadi dari situ saya kayaknya kok agak egois kalau misalkan aku yang terus menerus meratapi masalah yang ada gitu. Jadi kayaknya dari situ juga aku belajar bahwa hidup tuh memang harus kita lalui gitu. Jadi kayak bukan berarti melupakan anak, cuma kirim doa juga udah cukup gitu. Saling menguatkannya gimana sih Bang Kiki sama Kak Kalina mungkin menghadapi cobaan-cobaan Ya, yang mengisi aja. Aku tuh udah bilang dalam kubur kemarin juga setelah makam selesai, hari ini papa kita, mungkin esok atau lusa tinggal nunggu giliran kita. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu hanya menunggu antrian panggilan untuk kematian. Kita ini hidup di dunia transit sementara, jadi biar bagaimanapun jangan terlalu terlaut dalam kesedihan, ikhlaskan. Dan ya karena kan di saat orang itu sebenarnya sudah dalam ya kayak batasannya ya bigorhir atau malah goroh-goroh ya, orang yang berbolak-balik nyawanya di kerongkongan itu, ya ada beberapa keyakinan dari mazhab yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah putus hisabnya baik secara kebaikan ataupun keburukan atau dosanya. Tapi ada yang selalu senantiasa mengalir adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Nah justru makanya kayak kemarin aku mengambil alih untuk imam sholat di dalam sholat jenazahnya almarhum papa aku. Ini sebagai bentuk aku pernah dipesantrenin dulu sama papa untuk bisa akhirnya digunakan ilmunya dan pengetahuannya untuk hal-hal yang memang buat papa juga gitu loh. Nah pesan makanya untuk semuanya juga bahwa di dunia ini memang penting, tapi mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha itu jauh lebih penting. Apa sih yang bikin tegar buat saya kan harus ngimamin juga, pasti kan fokusnya ke kebayang-kebayang sosok almarhum, tapi yang bikin tegar sebenarnya sih kalau membayangin apa ya, papaku bisa terhitung ya belum terlalu lanjut usia lah, 57 tahunan gitu. Tapi ya kalau Allah udah berkehendak apapun, ya kita nggak bisa apa gitu. Cuma memang ketegaran itu terjadi di saat ya kita harus melalui hak-haknya yang memang harus kita lalui gitu loh. Kayak nggak bisa mandi ya kita tayamumkan gitu loh, dengan protokol kesehatan tentunya. Kita sholat jenazah kan meskipun tidak di masjid, tidak di musola, tapi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sholat gaib juga bisa aja, tapi kita laksanakan karena memang ada hal jenazahnya masih bisa untuk kita sholatkan. Kemudian ya kita bergotong royong bersama-sama. Begitu papa aku kan ninggalin 2 anak nih, yang masih 7 bulan sama yang baru kelas 1 SMP, mungkin 13 tahunan. Jadi otomatis akan menambah untuk
aku semangat lagi mencari nafkah, mencari rezeki, karena siapa lagi yang akan ya merangkul adik-adik aku meskipun kita beda ibu gitu. Jadi yang tadi poin untuk menguatkan adalah ya karena memang kita juga pada dasarnya tinggal menunggu sih kapan giliran kita. Nah saat giliran keluarga kita, ayah kita, kerabat kita, sahabat kita, minimal itu menjadi pengingat gitu loh, bahwa suatu saat nih kita nih akan dihadapkan posisi ini. Dari cucu sendiri mungkin siapa itu yang paling sedih banget Bang? Keluarga, Dari cucu. adik aku yang paling kecil, si Bella, sama istrinya papa aku. Kalau dari anak-anak mungkin Anak-anak cucu. Ya cucu maksudnya bang. nggak ada yang ikut pada waktu itu, karena kan takut juga kan itu kondisinya. Nah bang, pesan apa sih? Gimana bang kemarin bisa Kecilin diceritakan kak, kecilin TV-nya kak. kronologis almarhum ayah meninggal? Aku sih lagi meeting, didampingin istri aku sama Ramzi sama Melani. Kita lagi tadi meetingin project. Tapi udah gitu dapat kabar dari adik aku Bella, telepon ke asisten aku. Tiba dia masuk karena kan handphone aku di silent. Terus ngabarin papa, papa udah meninggal kak. Gitu. Oh gimana di rumah sakit? Ya aku langsung stop meeting, kita langsung jalan udah pamitan langsung ke rumah sakit Cikarang, karena kan mau dari Jakarta ke Cikarang cukup lumayan nempuh, apalagi macet sore. Sampai sana ya memang sudah kondisi sudah tiada gitu. Pas ditanya ini meninggalnya kapan, 17.52 katanya. So ya pas mau maghrib 17.52 menit. Terus ditanya dikonfirm ini papa saya COVID atau bagaimana. Sebenarnya kalau COVID-nya itu udah membaik gitu, cuma karena masih ada fenomena ya paru-parunya, pneumonia. Nah pneumonia paru-parunya masih jadi otomatis menurut pihak medis dan dokter kalau nanti mayatnya, maksudnya jenazahnya tidak diprotokolkan COVID, takutnya nanti bersentuhan, dicium sama anaknya, cucunya atau apa-apa gitu. Akhirnya diprotokolkan COVID. Dikuburkan jam berapa bang kemarin bang? Malam Di mana? langsung. Aku nggak mau menunda saat papaku mau menghadap Allah kan. Kita segerakan karena kan khawatir kalau ditransitin ke rumah dan lain-lain juga nggak ada yang ditunggu, juga malah nanti jadi suatu hal yang nggak baik gitu. Jadi pada waktu itu langsung aku dibawa ke pemakaman keluarga di Cikarang. Nah pada saat itu di dalam mobil juga ya alhamdulillahnya aku yang imamin saat sholat jenazahnya gitu. Bapaknya almarhumnya ada di dalam mobil, jadi aku atas kepalanya menghadap kiblat, terus belakangnya juga jemaah. Aku udah izin sama Pak Ustadznya, sama semua yang ada di sana. Aku mau mengimamin papa aku yang udah nggak ada. Ya bang, sebelumnya dirawat di rumah sakit berapa lama? Sebulan lebih sih sebenarnya, hampir 2 bulanan. Cuma memang udah mulai membaik sih kondisinya gitu. Udah mulai membaik, udah mulai ini gitu. Nggak tahu tiba-tiba terjadi hal yang nggak diinginkan kayak tadi. Sempat komunikasi Bang? Aku komunikasi biasa, teleponan apa gitu. Tapi papanya udah mulai sehatan, ya ada apa jaga kesehatan. Jangan lupa Pak ibadahnya walaupun lagi sakit, sebisanya aja niat apa gitu. Udah ada komunikasi. Nah Bang, katanya juga almarhum kayak mau pengen balik cepet-cepet. Iya, pengen buru balik ke rumah gitu bang. Pengen dipindahin katanya. Saya ngerti ya kondisi. Kadang-kadang sugesti itu kan memang dalam kondisi ya penanganan pasien COVID itu memang punya SOP tersendiri kan, punya protokol tersendiri. Jadi memang nggak bisa bersentuhan dengan orang, keluarga juga hanya bisa menitipkan makanan, nggak bisa ada di sebelah, memberikan semangat, dukungan, itu sulit memang gitu. Jadi ya apa ya, papa aku kan sama kayak aku, orangnya nggak seneng menyendiri, sepi gitu, karena mungkin cerita-cerita dari di sebelahnya ya pasien-pasien yang lainnya ada yang udah meninggal, ada yang apa, jadi itu mensugestikan dia gitu. Makanya sih ini evaluasi sih buat kita keluarga, khususnya buat semua, semoga jadi edukasi dan wawasan bahwa kadang-kadang orang yang penderita COVID itu ya memang butuh dukungan moral tuh paling untuk meningkatkan imun dia tuh lebih baik justru gitu, daripada dia harus diisolasi sendirian yang nggak bisa bersentuhan dengan siapapun gitu sih paling.
Bang, sosok almarhum ayah sendiri seperti apa? Gimana tahu Bang? Papa aku mah orang yang ceria, riang gitu. Terus ya kali ini juga udah ketemu berapa kali, orang yang tenang, ngobrol, ramah, sering ngajarin aku kalau siapapun kita, kalau sama orang udah nggak rugi kok untuk kita harus menyapa duluan gitu, mengajarkan aku untuk ramah. Yang paling diingat apa sih Bang kita almarhum? Iya, anterin sekolah gitu, karena kan dulu kalau di mobil papaku suka nyetir terus ngeledekin gitu kan, Pak mau turun di mana nih Pak gitu. Makanya aku kemarin waktu nganterin jenazah aku pakai jaket, pakai masker, pakai apa semuanya, aku bilang kan dulu papa nganterin aku sekolah, sekarang aku yang nganterin papa ke tempat peristirahatan papa buat selamanya. Ada firasat Bang sebelum kemudian? Enggak sih, kita pikir memang udah sehat-sehat aja, tapi kan ketetapan Allah semuanya. Siapa yang bisa cegah, siapa yang bisa tawar menawar atas ketetapan dan takdir apa yang udah Allah tulis buat kita. Oke Bang, ya sekali lagi ya